Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan coba buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 24 Juni 2024 ya teman-teman. Seperti biasa, sebelum masuk ke list sahamnya saya mau disclaimer kalau konten ini bukan ajakan beli dan jual saham. Jadi saham yang saya rekomendasikan adalah saham yang berdasarkan hasil analisa saya menarik ya. Dan ya saya harap teman-teman bisa melakukan analisa dan keputusan beli dan jual ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Dan karena saham yang biasa saya rekomendasikan itu adalah saham dengan volatilitas tinggi, jadi resikonya pun tinggi ya. Teman-teman harus paham sama level cut loss dan level TP masing-masing ya. Saya biasanya nggak hold ya saham yang saya untuk trading harian ya. Jadi kalau seandainya sahamnya gerak saya ikutan, kalau dia nggak gerak saya nggak entry, kalau dia merah ya berarti saya nggak entry gitu ya. Dan ya itu saya harap teman-teman paham dan bertanggung jawab ya sama trading teman-teman masing-masing. Langsung di tanggal 24 saya punya 4 saham, ada Brand, NICL, Laba dan juga BSBK. Brand udah jelas lah ya, saham ada kepentingan. NICL sama satu lagi Nice, ini menarik karena ya mungkin apa dia di buy, nah, sahamnya naik di akumulasi oleh broker foreign ya. Apa saya ada kecurigaan apa mungkin itu rebalancing ya, nggak tahu ya. Laba ini baru lepas dari suspend, FCA ya, harusnya barengan kemarin sama Brand sama Sraj. Saya kemarin malah rekom Brand dan Sraj ya. Sraj sih sebenarnya saham uptrend keras, tapi kalau secara karakteristik dia kurang menarik ya, kurang menarik untuk scalping. Tapi kalau untuk swing saya rasa masih oke. BSBK juga saham yang dekat-dekat 50 lagi main. Nah, kita lihat aja ya, nanti saya bahas ulasannya satu per satu ya teman-teman. Ini saham Brand secara chart kita lihat ya, dia membuat V-shape setelah masuk FCA turun dan dia ada V-shape. Dan terakhir hari Jumat kemarin tanggal 21 dia naik, volumenya lumayan besar. Tapi kalau saya perhatikan di bid overnya yang terakhir dia sempat pasang ini Brandnya ya, di bid overnya ini sempat dipasang over tebel-tebel. Asumsi saya memang dia nggak dikasih naik gitu ya, nggak dikasih naik. Kenapa? Kalau dikasih naik ada potensi Brand bisa kena jegal lagi ya sama bursa, dan kalau kena jegal lagi ya suspend 3 masuk lagi sih ke FCA, walaupun cuma seminggu ya, tapi ada potensi masuk lagi gitu ya. Dan kalau saya lihat broker yang biasa dipakai sama Pak PP yang nggak aktif, mungkin ya memang sebenarnya mau ditahan-tahan ya, mau ditahan-tahan dulu. Tapi saya rasa animo masyarakat yang mostly trader ke saham Brand ini cukup lumayan oke ya. Terlihat kemarin volumenya lumayan gede ya. Kita lihat aja, ini saham saya rasa nggak akan dibiarin Pak PP turun di bawah average-nya dia, asumsi saya. Dan besok bisa teman-teman lihat, kalau seandainya merah tadi seperti saya bilang, kalau seandainya merah ya nggak usah entry ya. Lanjut yang kedua ada saham NICL. Nah, NICL ini masuk dalam list yang saya tadi informasikan. Sebenarnya saya ada keraguan ya mau informasikan saham NICL ini ke teman-teman, karena dia hari kemarin itu sahamnya ARA ya, dekat-dekat ARA ya, atau 250 31%, dekat-dekat ARA. Belum lock ARA tapi ya dekat-dekat ARA nih. ZP yang melakukan net buy top buyernya itu dia beli 3,3 miliar dengan buy average-nya 250. Jadi bener-bener dia HK atas ya teman-teman, dia HK di harga atas. Dan ZP yang beli ini adalah ZP foreign. Nah ya, ZP foreign. Nah kemarin kan ada rebalancing ya, rebalancing dia pakai Maybank Sekuritas, dan yang beli ini identitasnya adalah foreign. Nah kemarin kan ada rebalancing, tapi apa mungkin gitu ya, karena si ZP ini agak anomali di saham, selain di saham NICL, di saham Nice juga. Di saham Nice juga dia sama modelnya, dia hajar di atas ya. Dia punya average tuh 698. Dia jadi top buyer ZP ya, Maybank. ZP-nya pun ZP foreign ya, tuh. ZP-nya pun ZP foreign. Ini ada angin apa ZP tiba-tiba ngebuy gede. Ya memang ini rekomendasi saya adalah teman-teman jadikan sebagai watchlist ya. Bisa jadi NICL sama Nice ketika besok market open dia justru merah balik ke harga sebelumnya, itu sangat mungkin ya. Jadi hanya sekedar jadikan watchlist, tunggu dulu, jangan entry terlalu buru-buru, bener-bener lihat dulu marketnya ya. Jangan hati-hati lah ya, tetap jadikan sebagai watchlist gitu ya. Dan ya kalau kita ngelihat dari data chartnya ini kan naiknya kenceng ya. Nah ini sebenarnya saya dulu pernah bikin ini trade plan saya ya, trade plan saya dulu pernah bikin. Kenapa? Karena NICL ini sebenarnya saham yang masih diakumulasi ya. Ada dan di sini dia
ngejebol dia punya resist dan ya mulai uptrend gitu ya. Dan ini turun pun dia volumenya kecil. Ini kita tutup yang net foreign sale-nya supaya nggak kegocek. Nah ini kan 1, 2, 3 kali volumenya gede dan dia nih naik ngegas kencang dan ini ada turun. Ya waktu itu turun tapi turunnya volumenya dengan volume yang kecil nih ya. Ini volumenya kecil turunnya tuh ya. Jadi cuman ya kalau seandainya kita trader gitu ya pasti, apalagi trader yang disiplin itu pasti ya akan opsinya akan CL dulu. Kalau seandainya beli deket-deket sini tuh kan dibawa turunnya kan 15% dalam juga ya, walaupun dengan volume kecil. Dan setelahnya dia naik nih, dia naik dan hari kemarin Jumat dia hampir-hampir arah ya. Intinya teman-teman harus paham aja lah dengan kira-kira resikonya gimana kalau seandainya dia lanjut naik lagi. Ya saya ada dua hal ya, bisa jadi dia naik, bisa jadi langsung ambrol gitu ya. Bisa jadi banget langsung ambrol. Jadi ya bener-bener harus bijak jadikan sebagai watchlist ya. Nah selanjutnya yang ketiga nih saya punya saham laba. Saham laba ini saham yang baru lepas juga dari FCA ya, full call auction ya, papan pemantauan khusus. Nah ini kan waktu di FCA dia turun. Nah ini sempat dia stabil, dia pas lagi open FCA langsung naik kencang. Dia opennya langsung kita lihat di sini opennya berapa ya. Seingat saya dia opennya langsung di atas ya, karena langsung bener-bener gap up ya. Kita lihat open di 182 tuh ya. Tuh. Opennya adalah open close opennya adalah open high ya, open sama dengan harga tertingginya tuh ya 182 ya, memang luar biasa lah. Dan ya mungkin ada kalau dilihat dari data transaksi ada juga mungkin broker AI yang jualan, tapi kalau kita lihat nih ya, kita ambil dari sini aja ya, dari tanggal 22 April. Let's say kita lihat dari tanggal 22 April 2024 ya, ambil tanggal 1 aja lah ya. Nah, dari April sampai dengan Juni ini broker yang melakukan akumulasi adalah broker yang mostly dipakai retail. Tapi saya rasa bukan retail ya. Itu ya, karena dia PDXC ini beli cukup besar dan dia punya average di bawah tuh ya. Ini saat ini harga 182, PD punya 135, PD punya 135, XC punya 152 average ya. Jadi dia udah plotting profit ya. Ya, ini bukan PDXC dan EP-nya ini, ZP-nya ini bukan retail asumsi saya. Ya, saham laba menarik untuk dipantau. Jadi, kalau seandainya kita ngelihat data transaksi hari terakhir aja, tanggal 21 ya, 21, ya maka akan munculnya distribusi dan bisa kegocek ya. Ya intinya tetap sama pakemnya kita jadikan sebagai watchlist ya teman-teman. Nah, lanjut ada saham BSBK. Ini saham BSBK ini ngerinya dia ada di dekat-dekat harga gocap ya. Dia kemarin sempat masuk di bawah gocap dia sahamnya ya waktu FCA ya. Ya seperti itu, dan di tanggal 21 kemarin volume dia naik dengan volume yang lumayan besar. Volume yang lumayan besar, ada transaksi akumulasi dari PS dan juga CP ya. Tetap sama jadikan sebagai watchlist ya. Nice juga ini tadi yang saya udah ulas ya, broker ZP yang masuk. Jadi untuk trading kalau saya pribadi NICL, Laba, BSBK, dan Nice itu saya jadikan sebagai watchlist dan saya entry kalau seandainya dia naik kencang. Kalau enggak gimana? Saya mungkin fokus saya akan lebih ke brand ya, karena saya masih punya barang ya, kemarin sempat trading cuan, terus saya beli lagi ya di atas saya beli lagi ya. Saya pikir mudah-mudahan brand masih akan perform hari Senin, sisanya seperti itu masih menurut saya masih hati-hati ya, trading slow, trading santai aja gitu ya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Kalau ada dari teman-teman yang punya saham lain, boleh ya sharing di kolom. Oh iya, by the way, kemarin teman-teman saya sempat rekom PTPS ya, dan PTPS kemarin hari Jumat itu ARB dan dia open ARB, saya nggak entry ya. Jadi makanya tadi saya beberapa kali tekanin ke teman-teman bahwa sahamnya dijadikan sebagai watchlist dan entry ketika sahamnya naik kenceng gitu ya, terkonfirmasi naik kenceng. Kalau seandainya dia open langsung ada yang tekanan jual, yang langsung buang gitu ya. Kayak Cegas kan saya rekom, saya sempat punya barang, dia naik karena saya lihat ada tekanan jual, wah ini berarti nggak confirm naik gitu ya, langsung buang gitu ya. Jadi nggak sempat sangkut di bawah. Tapi ya balik lagi, resiko trading itu tetap akan selalu ada ya teman-teman. Dan ya teman-teman harus paham bahwa keputusannya itu ada di tangan teman-teman masing-masing. Kalau seandainya takut loss gede, masuknya dengan sizing portofolio yang kecil aja. Gitu ya dari saya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.